وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Keutamaan tentang ilmu, keutamaan mencari ilmu, Masya Allah luar biasa. Dan setelah itu, ilmu itu tidak diam di kita. Tidak hanya ilmu untuk jadi terkadang ilmu itu untuk jadi hiasan. Ilmu hanya untuk disiplin ilmu. Kadang-kadang ilmu hanya untuk mencari maisha. Tidak sedikit orang berilmu tapi tujuan dengan ilmunya ingin mencari maisha. Afwan, kalau kita melihat ada, nggak usah cerita ya, sebagian saudara saya yang ngajarnya misalkan Quran hadis, ajarnya akidah, tiap hari sholatnya di rumah, nggak pernah ke masjid. Ada teman-teman saya, teman mengajar saya, ngajarnya masalah usul fikih, kalau sholat muncul dekat kamar mandi sholat. Jadi ilmu yang diajarkan buat apa itu sesungguhnya? Cari maisha saja. Dia hanya profesi saja. Dan inilah untuk bilang, jangan sampai kita sampai kita punya penyakit seperti itu. Ilmu itu untuk diamalkan. Sedikit atau banyak ilmu itu untuk diamalkan. Kita akan ditanya pada hari kiamat tentang 4 hal. La yazalu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Seorang tidak akan bergeser nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan ditanya dari 4 perkara. An ilmihi fima 'amila bih. Yang satu pertama akan ditanya dari ilmu apakah diamalkan atau tidak. Allah menyindir dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan kemudian kalian tidak beramal? Dalam surat Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri. Kalian menyuruh manusia berbuat baik, wa tansawna anfusakum. Kalian melupakan diri kalian sendiri. Jadi pertama ilmu, yang kedua beramal. Yang ketiga baru amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itulah tugas berdakwah. Tawasau memberi wasiat bil haqi dalam kebenaran. Di peringkat ketiga berilmu, kemudian beramal, kemudian berdakwah. Yang keempat wa tawasau bis sabr, sabar dalam berdakwah. Jadi kalau kita melihat ada kitab yang dikarang oleh Michael Hurt, ya, 100 pemimpin. Bagaimana Rasulullah SAW dia sukses? Kenapa? Kalau dia berjuang dan dia merasakan sukses. Pemimpin-pemimpin dunia banyak, tetapi dia berjuang, tapi dia tidak sukses, tidak menikmati hasil perjuangan. Dia sudah tidak ada, baru muncul. Kalau Rasul lihat dari nol dia berdakwah dan dia merasakan. Da ja'a nasrullahi wal fath. Ara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Rasul tadi berdakwah 1-2 orang, kabilah 1-2 orang, kemudian akhirnya banyak dia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong dan dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat pemimpin dunia. Mereka sudah hilang baru nanti dirasakan oleh penulisnya. Itulah kelebihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu diakui siapapun penulis buku, siapapun para pemikir, kita diakui. Nabi Muhammad adalah pemimpin yang sukses. Dia berjuang, dia merasakan hasil perjuangan. Tapi tidak semua orang bisa melakukan. Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya Michael dalam 100 pemimpin yang meletakkan pemimpin pertama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tahapannya jelas. Yang pertama ilmu dulu, baru beramal, kemudian baru berdakwah. Bayangkan kalau berilmu langsung berdakwah, kita aja di keluarga yang jauh-jauh. Misalkan tahu tahajud ke istri. Kita jelasin, misalkan ada seorang bertanya kepada Nabi, ajarkan kepada tentang Islam, la taghdab, jangan marah. Kamu kok marah terus? Tahu di sini. Kalau kita melewat sedikit saja, repot berdakwah itu. Kita repot. Ya misalkan hal kecil seperti itu. Sholat, menyuruh sholat tepat waktu ke istri dan ke anak. Tapi ketika kita tidak tepat waktu, apa yang akan mereka katakan? Susah. Nah ini kadang-kadang kita melupakan hal ini. Kita hanya bisa menyuruh anak. Hanya anak-anak kaum muslimin jarang sekali yang Masya Allah. Ya kebanyakan orang yang kenapa? Anak bapaknya suruh ngaji ya? Mau ngaji. Bapaknya nonton TV. Hafal Al-Quran. Ayo menghafal. Bagus hafal Al-Quran itu luar biasa. Nanti akan naik derajatnya di surga. Bapaknya pernah menghafal. Itulah kita. Makanya sangat jauh kalau misalkan kita melihat Rasulullah SAW. Nah, kemudian jadi ilmunya dulu, kemudian yang kedua amalnya. Amalnya ini kita susah ya. Kita ingin dimudahkan oleh Allah beramal, salah satu trik dari para ulama, lakukan ilmu itu, amalkan walaupun yang terkecil sekali. Apa susahnya minum sambil duduk? Baca bismillah, pakai tangan kanan, kemudian jangan sekaligus. Apa susahnya kita masuk kamar, kita bilang bismillahirrahmanirrahim. Keluar kamar, mau keluar bismillah, mau ini bismillah. Tetapi bismillah itu pun susah. Hanya orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan. Yang merubah takdir adalah doa. Tapi berdoanya pun lupa terus. La yaruddu takdir illa doa. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Berdoanya lupa. Doa aja lupa doa. Ini kan salah satu kelemahan, dan bukan kelemahan antum, kelemahan saya. Saya mengkhususkan buat diri saya. Saya mengkhususkan buat diri saya. Bukan tidak berarti apa? Tidak hanya untuk antum, untuk diri saya yang pertama, kemudian mungkin buat antum sekalian. Nah, kalau pengalaman saya, ya karena saya sampaikan tadi, saya kalau di manhaj salaf ini semacam cangkok. Saya pernah menjadi macam-macam lagi. Dan di Saudi juga lama, tapi hidayah itu menjelang kepulangan katanya. Lama di Saudinya, kajian biasa, tapi nggak masuk sini. Repius terus. Tapi qadarullah Allah berikan hidayah, akhir-akhir menjelang. Alhamdulillah Allah berikan hidayah. Kemudian mulai berdakwah. Saya pulang 2010 sampai 2012 sendiri saja. 2010 sampai 2012 itu sendiri, sama sekali nggak ada teman. Kelapa muda itu, mungkin kelapa muda itu sendiri. Nah, akhirnya ada salah satu organisasi maklum lah semuanya. Ya, ada salah sebuah organisasi, sebutlah Harokah yang dari muridnya Hasan Al-Banna, tahu ya? Suruh ngisi pengajian di situ, alhamdulillah.
sedikit. Kemudian di kampung di dekat rumah saya masjid itu kosong, ada yang ngisi. Akhirnya saya bilang ke keluarga, boleh diisi nggak? Alhamdulillah boleh, kata dia. Tetapi keluarga saya masih belum ada satu pun. Dan rata-rata, qadarul alhamdulillah, adik saya itu rata-rata pesantren di atas 8, ada yang 10 tahun. Hampir rata-rata. Jadi di atas 10 tahun mereka pesantren. Jadi bagaimana? Luar biasa di kepala itu berat. Pesantren dan mimpin acara-acara itu ya jago. Kalau bapak saya mungkin dari tahun 67 ya jagonya itu kalau mimpin gitu dah. Semua mereka murid di bapak saya. Dari tahun 67 jadi guru. Ya. Masya Allah. Akhirnya kita sering karena ya saya juga ngobrol sama adik-adik, kemudian sharing gitu. Akhirnya 1-2 setelah 4 tahun baru ada 1-2. Akhirnya ya alhamdulillah hari ini semua alhamdulillah. Dan terakhir orang tua bapak saya itu baru berhenti merokok 6 tahun yang lalu. Dia merokok dari usia 9 tahun. Jadi kalau saya iklan, kata dia rokok itu bohong dari penyakit. Sekarang masih ada beberapa 2 tahun. Bohong rokok itu penyakit. Enggak. Saya nggak pernah sakit dari rokok. Tapi ya semua berdoa mudah-mudahan ya dapat hidayah. Akhirnya alhamdulillah. Dan sejak itu dia mulailah lebih baik, masya Allah. Ya, yang tadinya nggak kuat pada sunnah, alhamdulillah sekarang berjalan. Alhamdulillah. Sesakit apapun, alhamdulillah. Dahulu nggak pernah yang berdosa. Nggak kuat. 2 bungkus sehari. Ya, kan kalau ini setengah bungkus aja sekarang. Asal setengah bungkus lagi kok nggak kuat, kepala udah nyari pasti. Jadi di kepala kita itu 3/4-nya buat itu. 3/4 kepala kita. Orang nggak ribut cari beras, ya. Tapi cari yang satu dia cari. Orang kuat begitu tahan makan, tapi begitu tahan dia meninggalkan dia nggak kuat. Alhamdulillah, saya nggak kemana-mana dulu. Karena saya berpikir, ya kalau dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan keluargamu yang terdekat. Saya nggak kemana-mana dulu, itu aja dulu tiap malam diskusi, nggak ada malam kedua. Tiap malam selama 2 tahun lebih mungkin 2 tahun. Bapak saya nyakca. Orang Sunda. Jadi kalau saya ke Swiss sama dede saya, dia nyakca. Nah, saya bangun dia nggak tidur. Intip, alhamdulillah. Dan alhamdulillah sekarang ya walaupun tidak sempurna ya seluruh ya keluarga saya alhamdulillah. Walaupun tidak sempurna, walaupun jauh dari sempurna, menyampaikan sekarang ada kalau ada saya ustazah ya punya yang dibangunkan sama Ustaz Salman Markas Tahfidz, alhamdulillah mungkin banyak anak yang menghafal Quran ya. Jadi saya dah hafal Quran banyak kan sekarang. Jadi tapi itu hanya keluarga inti. Gimana dengan orang lain? Masih berat. Jadi istilah kalau untuk misan sebagian banyak, kalau misan udah banyak, tapi yang lain itu banyak. Tapi intinya gini, kita bersabar dan apa yang mesti
kita lakukan bersabar, kemudian berusaha tambah ilmu kita. Kalau kita lihat surat Nuh ya, wa inni kullama ini da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku ajak kaum itu malam dan siang. Ini da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi tidak ada yang menjawab doa kecuali mereka kabur semua. Inni kullama da'autu listaghfira lahum ja'alu asabahu fi adanin wastaksaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Nabi Nuh siang dan malam. Jadi siang dia berdakwah, kemudian malamnya berdoa. Siang berdakwah, malam berdoa. Kita sudah siang berdakwah, malam berdoa. Itulah Nabi Nuh alaihissalam. Berapa tahun dia? 1000 tahun. 950 tahun berdakwah. Berapa yang ikut? Bagian yang 80 orang, bagian menyebutkan 70 orang. 1000 tahun 70 orang. Berapa? 1 tahun? Nggak dapat 1 ya? Kalau 1 tahun 1 berarti 1000 orang. Kalau 10 tahun 1 berarti 100 orang. Ini cuma 70. Insya Allah. Apakah dia Nabi Musa itu jelek? Nabi Nuh itu jelek? Tidak. Apakah dia tidak fasih? Apakah dia tidak akhlakul karimah? Dia Nabi Allah. Dia akhlakul karimah. Kemudian dia berdoa. Apakah dia merubah cara dakwahnya? Tidak. Dia tetap istiqomah di dalam mendakwahkan tauhid. Makanya ada satu hadis Nabi SAW, kata Nabi, "Urid alayyal umam." Diperlihatkan kepadaku umat-umat. Fihi nabiyyun wa ma'ahu rahtun. Ada seorang nabi yang diikuti oleh rahtun itu dari 3 sampai 9. Nabi yang hanya pengikutnya 9 orang. Wa fihi nabiyyun wa ma'ahu isnain aw thalat. Dan ada nabi yang pengikutnya 2 atau 3. Wa fihi nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad. Ada nabi yang sama sekali tidak punya pengikut. Wa fihi nabi kemudian diperlihatkan kepada Nabi, "Hadza sauda donantu annahu ummati." Kata Nabi itu kalau nggak salah umat saya bukan, karena itu Musa alaihissalam. Jadi artinya bahwa kalau kita berkaca kepada para nabi, mereka luar biasa. Pertama, dakwahnya sabar. Kemudian yang kedua, ilmunya hebat. Tetapi ingat, mereka tidak merubah cara berdakwah. Kita kadang-kadang karena takut pengikut, asalnya manhaj bagus, wah ini orang susah terus nih, ini dulu nih. Ada kasusnya, ada saya, ada paman saya, ada paman, seorang paman saya. Allah ketika ibu-ibunya habis, akhirnya ada usulan mesti gini, ikut sekarang nah itu artinya bahwa berdakwah itu, saya ulang ya, dakwah itu yang pertama ilmu dulu, kemudian beramal, jangan lupa. Yang ketiga mendakwahkan ilmu, yang keempat bersabar. Kalau misalkan kita susah, maka insya Allah ya, walaupun kita misalkan sama sekali tidak dapat orang, tapi kita berada di jalan yang lurus, kita terus mendakwahkan walaupun tidak ada orang itu. Dan terkadang dalam syariat kita itu Allah tidak hanya melihat endingnya, Allah tidak melihat ujungnya, tidak, tapi prosesnya. Kalau kita ingat dalam Al-Quran, wa allaisal insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan, apa yang dia terus jalankan. Kalau kita misalkan mau sholat berjamaah, apakah sholat berjamaahnya yang hanya mendapat pahala?
Tidak. Begitu seseorang berwudu dari rumah, keluar dia membaca doa, itu saja, masya Allah luar biasa pahalanya. Jadi proses itu juga masya Allah di hadapan Allah besar. Walaupun mungkin endingnya tidak semua orang endingnya membahagiakan, tetapi tentu proses ini masya Allah ini akan berharga besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau pendapat saya nggak mesti kita melihat ujungnya, kita telusuri aja jalan yang kita lakukan terus saja di situ bersabar. Apakah kita nanti misalkan belajar sunnah ini sudah sempurna? Tidak kan? Nanti kalau sunnahnya nggak sempurna, kita gimana nih? Susah masuk kita. Ini kita belajar. Kita sedang belajar sunnah. Kita sedang belajar ikhlas. Walaupun mungkin kita jauh dari ikhlas, tapi kita berusaha untuk ikhlas. Dan itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah pengalaman saya, nggak mesti ditiru sebenarnya ya. Karena apa? Tidak semua orang sama medannya. Jadi paling tidak itulah. Jadi berilmu dulu, jangan bosan-bosan menuntut ilmu. Yang kedua beramal, yang ketiga baru berdakwah. Bukan berarti nggak mesti berdakwah, tetapi usahakan dulu. Kita terus beramal. Ada zaman sahabat Nabi itu ketika dia bukan sahabat ya, tabi'in. Ada tabi'in itu dia kenapa tidak pernah menjelaskan tentang memerdekakan hamba saya? Kata ya, sedikit saya lupa. Qadarullah sudah bertahun-tahun baru dia bercerita. Ditanya sama muridnya, wahai Syekh, kenapa antum baru nyeritain hari ini tentang memerdekakan hamba saya? Apa jawab dia? Dari dulu saya belum pernah bisa memerdekakan hamba saya. Baru hari ini saya bisa. Makanya saya bahas sama memerdekakan hamba saya. Mungkin kalau ke sana kita terlalu jauh, terlalu jauh. Tapi bukan berarti apa yang kita belum laksanakan tidak bisa disampaikan. Karena mandalla ala khairin kafa'ili. Siapa yang menunjukkan kebaikan maka kita sama dengan orang yang melakukan. Tapi yang lebih afdol yaitu kita amalkan dulu apa yang bisa kita lakukan semampu kita, baru kita dakwahkan dan kita bersabar. Sebab ketika seseorang berdakwah itu luar biasa. Sebutan yang dilemparkan ke saya dari mulai dedengkot terus udah ganti-ganti tuh. Pertama kalau saya lewat pakai motor itu dedengkot itu. Terus kesini nyorok macam-macam luar biasa. Sampai bosan, sampai sekarang dia karena bosan orangnya. Nah makanya kalau diomongin terus ya kuncek Sunda mah ngajakin kayak bosenan. Kayak bosenan insya Allah. Dari mulai dedengkot terus ganti lagi ke sini. Bos, ayam menyebut Syekh. Macam-macam. Tapi akhirnya sekarang habis. Dari mulai emprak lamun acara-acara tahunan belakang rumah ramenya luar biasa. Karena mereka juga manggil ustaz yang lama juga kan, ustaz jauh mahal. Lama-lama bosan sendiri, kita panggil. Karena kalau dia yang sendiri mungkin tetangga dekat itu, maka manggil orang enak luar biasa. Kelamaan enggak tuh. Artinya norek lah orang norek. Jadi jangan terlalu GR, jangan terlalu inilah sedikit baper ya, jangan terlalu baper, santai aja. Nah harga tinggal praktis. Tapi kalau baru gitu jangan baperan, sabar. Dan insya Allah ketika kita berusaha melaksanakan sunnah, kesabaran akan Allah berikan. Insya Allah.
Nah, orang ngelawan we mah tuh ngomongin ngelawan sing sorangan sabar we. Makanya kata para ulama sabar itu ada dua, ada ikhtiari, ada intirori tentunya. Kalau intirori terpaksa sabar, itu juga pahalanya bagus, alhamdulillah besar. Kata ya, seperti Nabi Yusuf kan, kalau pertama kali disebutkan ke sumur itu katanya intirori, sama ya. Kemudian yang kedua ikhtiari, sabar. Kita sampai pada sabar kapaksa sabar. Insya Allah itu juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi itulah pengalaman saya. Mungkin dari mulai saya mengenal sunnah sampai sekarang kurang lebih kalau yang mantapnya sekitar 12-13 tahun lah. Itu juga belum mantap sebetulnya. Cuma yang mengenal aja, baru mengenal itu 13. Walaupun tinggal di Saudi lama, tapi qadarullah kalau Allah berikan hidayah, malah saya jadi utusan salah satu kelompok untuk ikut muktamar di Jakarta, di Boyolali, padahal di Saudi itu. Nah, setelah itulah qadarullah, setelah itu dapat ya Allah berikan saya hidayah dan sampai hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya. Jadi jangan baperan, bersabar, terus menuntut ilmu, dan godaan itu yang paling dekat dari orang yang terdekat. Cobaan itu akan muncul dari orang yang terdekat. Yang tahu 24 jam tentang kita siapa? Istri kita ya. Kita nggak bisa berbohong sama istri. Kita nggak bisa berbohong sama anak. Sampai kapan kita mau lipstick saja sama mereka nggak bisa. Makanya cobaan itu akan muncul dari sini, dari teman sekasur kalau kata orang tua, kayak teman sedapur, kayak teman selemur. Ini akan muncul. Jadi jangan bermimpi kalau yang jauh nggak apa-apa. Ini yang terdekat. Maka hendaklah kita lebih introspeksi pada diri kita, kemudian tentu saja berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua dimudahkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika Allah ingin memberikan hidayah, maka tidak ada orang yang bisa menolaknya. Dan ketika Allah ingin satan seorang, tidak akan bisa memberikan hidayah. Dan hidayah ini mahal. Hidayah sunnah ini mahal. Buktinya mahal, tidak semua orang Allah berikan. Hidayah Islam tidak Allah berikan semua orang. Hidayah sunnah juga mahal. Maka bersyukur sekali lagi kepada Allah. Dan pelihara hidayah ini, pupuk hidayah ini agar senantiasa berkembang di hari-hari berikutnya lebih bagus. Ya. Itu saja barangkali yang dapat sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini manfaat untuk diri saya, kemudian untuk rekan-rekan semua. Dan kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah kita Ustaz atas pengalamannya berdakwah yang luar biasa sekali ya, pengalaman dari Ustaz. Insyaallah akan banyak yang akan kita petik pelajaran dari pengalaman dari Ustaz kita. Baik yang kedua, pengalaman berdakwah oleh Ustaz Abu Khairul Subhanati Jazakallahu Ta'ala. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'd. Rekan-rekan ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita yang tercinta tentang ulasan bagaimana tentang
dakwah itu adalah tugas mulia para rasul. Dan betul juga saya termasuk ya, seluruh asatid termasuk guru kita Ustaz Salman semuanya ini merasakan sejenis walaupun kondisinya kemedannya berbeda ya, termasuk zamannya pun berbeda ya, personalnya pun berbeda. Tapi kalau kita amati dari mulai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam, bahwa karakter orang-orang yang membantah dakwah kebenaran ini semuanya hampir sama. Bahkan Allah sebutkan di dalam surah Al-Dhariyat ya, atawasaw bih ya, seakan-akan di antara mereka itu ada saling mewasiatkan satu sama lain, padahal kurun mereka jelas-jelas berbeda ya. Para pendakwah itu, para rasul itu disebut majnun, disebut orang gila ya, disebut dengan sahir, disebut seorang penyihir, disebut sebagai kahin ya, seorang dukun ya, ataupun ya lontaran-lontaran yang lain yang menyakitkan ya. Dan memang sunatullah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada dakwah kebenaran termasuk mengajak orang kepada as-sunnah yang berjalan dengan mulus-mulus saja. Ini tidak mungkin ya, ini mustahil. Makanya saya pun sering mendengar dari ikhwan yang kadang misalkan mengeluhkan ya, tentang apa, kondisi di keluarganya, kondisi orang tuanya ya, yang masih berbeda dalam pemahamannya. Nah ini tidak terlepas dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW, fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum ya. Di ujung surat Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita, kalau berdakwah maka teladanilah para rasul ulul azmi, di antaranya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa yang tadi disebutkan umatnya itu sawadul adim, banyak sekali. Sabar Nabi Musa itu menghadapi Bani Israel yang begitu meyel, kadang-kadang ya manja ya, macam-macam ya. Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi bapaknya sendiri ya. Nabi Lut alaihissalam mendakwahi istrinya sendiri. Ini apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan di dalam Al-Quran, termasuk kisah-kisah para nabi dan rasul. Ini adalah salah satu ya pembelajaran bagi kita untuk berdakwah. Jadi apa yang terjadi pada diri mereka, misalkan Nabi Nuh alaihissalam di dalam surah Hud Allah abadikan, ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ini interaksi rasa kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Wahai anakku ya, hendaklah kamu ya naik bersama kami, naik kapan? Jangan bersama dengan orang-orang kafir. Ini mendakwahi anak. Ya, apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya mau berlindung ke bukit atau gunung yang bisa melindungi saya dari apa? Air bah. Jadi jangan aneh di saat misalkan seorang bapak ya mendakwahi atau mengajarkan kepada anaknya tentang manhaj yang benar, tapi dia tidak menerima. Ada miniaturnya. Ya, realitanya adalah dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Termasuk misalkan kita balik ya, Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada ayahnya, walaupun para mufassir menyebutkan kalimat abi di sana ini bisa dimaknai dia itu adalah ayahnya atau am atau pamannya, Azar ini.
Ya, wa qala Ibrahim li abihi azar atattakhidu asnaman alihah. Seorang anak mendakwahi siapa? Bapaknya Azar. Nabi Ibrahim alaihissalam, "Pak, masa bapak menjadikan patung-patung ini sebagai sesembahan? Patung-patung ini buatan bapak sendiri, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menghindarkan dari kemudaratan." Sampai lanjutannya di dalam surah Maryam Allah sebutkan bagaimana sampai Azar itu akan merajam Nabi Ibrahim. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim fa illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Begitu. Jadi kalau kamu wahai Ibrahim tidak berhenti dari apa yang kamu katakan, maka aku akan melemparimu. Bahasanya la arjumannak, dirajam. Ya, dan jauhilah aku. Makanya ini jangan aneh. Ada fenomena misalkan saya mengajak bapak saya ya untuk mengikuti manhaj yang benar, tapi dia langsung tidak terima, bahkan tong aku ya jadi bapak deh. Itu bukan fenomena baru-baru atau kekinian. Nabi Ibrahim oleh ayahnya seperti itu. Jadi kita jangan merasa heran dan aneh. Al-Quran telah memberikan gambaran demikian. Mengapa kita tadi oleh guru kita disebutkan harus berilmu dulu sebelum berdakwah, agar kita tidak aneh dan merasa heran dengan apa yang kita hadapi di saat dakwah. Nah, oleh karenanya kalau tanpa ilmu kita dakwah itu merasa kita ini harus diterima oleh mereka 100%. Kalau gak diterima, urut dakwah lagi, pensiun gitu kan? Jangan gitu. Ya. Contoh yang lain, Nabi Lut alaihissalam misalkan. Ini seorang rasul juga Allah Subhanahu wa taala utus, masih saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi ini istrinya yang bermasalah, pasangannya. Jadi bisa saja umpamanya suaminya ikut kajian sunnah, sudah mengamalkan bagaimana dalam sunnah itu dalam berumah tangga, tapi istrinya tetap menolak. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di saat Nabi Lut alaihissalam disuruh keluar sebelum menjelang waktu subuh, apa kata Allah? Illa mu'atak kanat minal ghafirin. Tidak usah bawa perempuan istri kamu, karena dia termasuk orang-orang yang tertinggal dalam kekufuran. Ya. Nah, oleh karena itu dari apa yang terjadi atau apa yang dihadapi oleh para nabi dan para rasul itu menjadi pelajaran dalam menghadapi masyakilud dakwah. Ya, kesulitan-kesulitan kita mendakwahi orang-orang yang terdekat. Karena Nabi SAW pun mendakwahi orang terdekat, Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Muttalib, sampai turunnya surah Al-Lahab. Ya, sampai Nabi SAW mengumpulkan saudara-saudaranya di Safa dan Marwah. Kata Abu Lahab, alihada jama'atana ya Muhammad, tabbanlah. Nah, inilah Allah langsung menjawab dengan kalimat tabbat siyada abi lahabin. Jadi ini keluar dari saudara sendiri, bukan dari orang lain pertama kali yang mencela kita pada saat berdakwah, yang menghalangi kita. Abu Lahab ini sangat menghalangi Nabi. Ya, jadi disangkanya Nabi ini mengumpulkan ya Bani Muttalib, Bani Abdul Manaf, ya saudara-saudaranya satu kabilah saat itu, nyangkanya bukan ini. Ternyata menyelisih keinginan mereka. Jadi jamaah rahimakumullah, ya sedikit saya tambahkan tentang masalah ya berkaitan dengan dakwah ini, karena tadi pembekalan dari guru kita sudah anak kita cukup tentang didahului dengan ilmu, iringi dengan kesabaran. Dan ingat bahwa kita ini sudah diberikan gambaran di dalam ayat-ayat Al-Quran di saat kita mendakwahi anak kita, atau anak mendakwahi ayahnya, atau umpamanya suami mendakwahi istrinya, dan juga istri ya yang salihah mendampingi suami yang pembangkang dan sombong, yaitu imratu Fir'aun. Ya,
Jadi Allah mengumpamakan ya bahwa istri Firaun ini istri yang baik, beriman kepada apa yang disampaikan Nabi Musa. Tapi suaminya dia menyatakan ana rabbukumul. Jadi memang apa yang terjadi sekarang misalkan kita menghadapi kesulitan dakwah, ya bacalah di dalam referensi utama kita, sumber dakwah kita yang utama yaitu Al-Quran. Untuk apa? Untuk meringankan bahwa memang para rasul pun berdakwah demikian. Ya. Dan perlu jadi catatan jamaah sekalian, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di saat kita berdakwah, misalkan ya seperti Nabi Nuh alaihissalam dari pada bizafihim al-fasanatin illa 50 aman 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam hanya beberapa orang, kurang dari 100, ada tadi disebutkan 80-70 orang. Kita ini tidak akan disalahkan oleh Allah Ta'ala, karena kewajiban kita innamu alaikal bala, kita hanya menyampaikan saja. Andaikan kita misalkan berdakwah misalkan kepada keluarga kita, kemudian kepada masyarakat sekeliling kita, dulur selembur dari desa, misalkan kita berdakwah bertahun-tahun tapi tidak diterima misalkan pada Allah, ya misalkan tidak ada yang mengikuti kita, kita tetap akan diberikan pahala oleh siapa? Allah. Jadi tidak ada ya misi dakwah kepada kebenaran yang sia-sia, tidak ada. Semuanya makjur, asalkan dakwanya dengan ilmu, dengan ikhlas. Ya, jadi jangan sampai kita ini dakwah, ya makanya tadi disebutkan jangan sampai jadi mencari maisha. Ya, karena rata-rata para nabi dan rasul itu selalu mengatakan in ajriya 'ala Allah atau la as'alukum alaihi ajra. Kita ini tidak mencari upah, tidak mencari bayaran, kita hanya mengharap pahala dari siapa? Kita laksanakan dakwah. Ya, jadi antum jangan umpamanya baru dakwah sekali jamaahnya pengen 1000 orang. Ya. Nabi Nuh saja sampai hampir mau 1000 tahun hanya beberapa orang. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Nabi Nuh ini gagal dalam berdakwah. Tidak. Jangan sampai kita memiliki kesimpulan bahwa keberhasilan dakwah seorang dai itu dengan banyaknya pengikut. Tidak. Itu karena itu urusan siapa? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sedikit tambahan tentang apa? Tentang berbagai macam kesulitan dakwah. Ternyata memang kesulitan dakwah ini telah Allah gambarkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, dan orientasi dakwah kita ini adalah liwajhillah. Tetap kita melaksanakan dakwah walaupun misalkan tadi disebutkan ya fastabshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Ya, ja'alu asabi'ahum fi adani, tutup kuping, tidak didengar. Tapi kita bisa berdoa kepada Allah. Ya, makanya kenapa di saat Nabi SAW pernah ditawarkan oleh penjaga gunung Asy'abain supaya ditimpakan oleh apa? Nabi SAW berdoa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka. Mungkin mereka tidak tahu. Bisa saja mereka misalkan kakek-kakeknya atau bapak-bapaknya tidak beriman. Tapi mudah-mudahan nanti, saya berharap nanti Allah Ta'ala keluarkan dari aslabihim, dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang beriman. Misalkan kita berdakwah di satu tempat, lalu bapak-bapaknya tidak beriman, bukan tidak beriman, tidak mengikuti dakwah kita. Kita berharap mudah-mudahan ya anaknya atau keluarganya yang lain, mudah-mudahan mereka yang mengikuti dakwah. Baik. Nah, itu sedikit tambahan ulasan karena dari guru kita tercinta sudah cukup. Baik. Adapun berkaitan dengan pahala, sebenarnya kalau dilihat dari asal, karena anak bukan asli orang Sukabumi, ya, karena anak asli dari Cianjur. Jadi kalau Ustaz menyampaikan saya cangkokkan, saya juga sama. saya juga sama-sama cangkokkan. Jadi
Ya, karena saya memang sohon lah Cianjur itu bagaimana ya. Baik. Jadi saya memang dari kecil, dari kira-kira saya ingat kelas 5 SD saya sudah masuk ke pesantren. Dan pesantren pada umumnya seperti itu. Ya. Baik. Sampai kira-kira saya mau masuk waktu itu mau ke ke jenjang S1 di STAI waktu anak pernah di itu hanya setengah semester itu kira-kira anak dari usia berapa tahun? Usia kira-kira 11 tahunan lah. Ya kira-kira 7-8 tahun. Seperti umumnya. Dan kitab-kitab yang anak dulu pelajari sampai ini masih ada anak simpan. Sekarang dan ini jadi muqaranah perbandingan. Dan dulu ya saya membela seperti mereka juga. Ya, jadi apa yang terjadi misalkan perlawanan atau bantahan terhadap sunnah, saya dulu berada di posisi mereka. Ya, hujah-hujah yang mereka misalkan tentang amalia ini, saya masih ingat posisi kitabnya itu di mana. Ya, dan saya masih ingat waktu itu karena anak waktu SMA ya ini. Waktu SMA itu anak dulu ada salah satu kajian besar itu di Cianjur namanya di Pesantren Al Barkah pimpinan Kiai Haji Abdul Qadir Razi rahimahullah. Ini beliau ini salah satu tokoh besar misalnya. Ya, itu ada kajian kitab Ihya Ulumuddin. Dan ana waktu itu termasuk salah satu santri yang tertarik. Ada apa di kitab tersebut? Kenapa? Yang tertariknya, masya Allah, ternyata di setiap hari itu ternyata ada sholat sunnah. Ya, ada sholat sunnah dan sebagainya. Ini sebelum anak tahu. Nah, jadi memang kalau tadi Ustaz mengatakan hanya anak yang cengkokan, ya anak juga sama. Sama-sama saja. Jadi kita sama-sama alumni. Jadi kita sama-sama mengetahui hujah mereka. Tapi ini hikmahnya besar, jemaah rahimahullah. Jadi memang hidayah ini betul-betul nikmat yang istimewa dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari sunnah. Ya, makanya ya misalkan apa yang terjadi di masyarakat misalkan ya tentang masalah hal-hal bantahan-bantahan itu memang saya pun pernah mengalaminya. Ya, saya pun pernah mengamalkannya. Dan saya pun ingat referensi-referensi itu dan itu saya simpan rapi. Ya, saya simpan rapi. Baik, jadi nah kemudian saya pindah ke Cicurug. Jadi memang saya bukan asli orang Sukabumi. Ya, asli saya orang mana? Orang Cianjur. Nah, dakwah di Cicurug ini karena kebetulan alhamdulillah di Cibobar Girang itu dulunya itu pernah berkembang salah satu faham yang disebut dengan Islam Bugis. Ya, itu pernah berkembang di wilayah Cicurug. Bisa kita baca di beberapa referensi sejarah. Dan memang ya IB ini saya inisialkan ya, termasuk di Lembur Kolot ya, di Lempok itu salah satu senternya juga. Ini kalau mamanya saya lihat di manhajat ya tentang fiqh mereka memang pembahasan Al-Qur'annya memang betul-betul. Tapi dalam penafsiran mereka takwilnya ini benar-benar seenaknya. Ya, seperti ini saya juga agak tersenyum di saat menafsirkan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tafsirannya itu bukan goncangan hari kiamat. Kata IB itu apa? Di saat bumi itu digaruk oleh kontraktor. Apa itu? Traktor mungkin ya. Ustaz. Bukan. Jadi traktor menggaruk apa? Jadi bukan goncangan kiamat. Ya, jadi memang kondisi masyarakat terhadap Al-Quran itu memang sudah antusias dan nah, anak beberapa tahun ini alhamdulillah ya setelah anak belajar
sunnah dari para masyayikh, dan memang ya meluruskan misalkan seperti Ustadz Dilatih Panunggal gitu, yang mayoritas orang-orang yang tadi disampaikan seperti itu, yang ana ya dakwahi di sana itu tidak terlalu seperti yang umumnya, karena mereka sudah memahami dalil-dalil Al-Quran, begitu, memahami dalil-dalil Al-Quran. Hanya saja dalam sisi manhajiyat akidah, dalam misalkan memahami ijtihad dalam dalil-dalil hukum, ya mungkin di sana ada hal-hal yang perlu diluruskan secara pelan-pelan. Dan memang kalau saya lihat pengalaman berdakwah di masyarakat itu, memang kita ini harus betul-betul melihat kondisi masyarakat, harus ada siasat yang baik, ya, karena beda. Misalkan kita di satu komplek yang sudah diatur dengan aturan, ya, dengan lembaga memiliki kurikulum, misalkan ini mudah, mereka akan terorganisir. Beda dengan masyarakat yang sifatnya majemuk, ya. Ini berdakwah ini, kita ini harus betul-betul melihat bagaimana kondisi mereka, gitu kan. Dan masya Allah, anda perhatikan, ya selama ini anda di masjid yang anda aktif di sana berdakwah, perlahan-lahan memang tadi yang tadi sebutkan, misalkan bapaknya misalkan masih kekeh seperti itu, ternyata dengan hidayah Allah anak-anaknya tertarik. Nah itu yang diharapkan. Jadi jangan sampai kita ini, ya kuncinya dalam dakwah sunnah ini, jangan sampai kebencian atau kata-kata buruk dibalas lagi dengan kata-kata buruk. Kita balas dengan kebaikan, dengan akhlak yang baik. Insya Allah ini jadi sebab mereka mendapatkan hidayah dari siapa? Allah. Ternyata benar. Contohnya adalah Rasulullah SAW. Nabi tidak pernah membalas lontaran kebencian dari orang-orang musyrikin dengan kebencian. Disebut majnun, tidak mau. Disebut sahih, tidak mau, dan lain sebagainya. Nah makanya tadi, ya di saat kita berdakwah, misalkan kepada keluarga, kepada masyarakat, atau kepada siapapun objek dakwah kita, jangan terlalu baperan tadi. Jangan terlalu epes meer, kata orang Sunda, babarian. Iya, kenapa? Karena para rasul pun dididik agar betul-betul sabar. Fasbir sabran jamila. Harus kesabaran yang baik. Ya. Jadi jangan sampai ada istilah atau ungkapan ini sebenarnya tidak ada di dalam syariat. Sabar itu ada batasnya. Jangan sampai membatasi kesabaran. Jadikanlah sabaran itu unlimited. Tidak ada apa? Batasnya. Jadi wah ini sudah sampai batas kesabaran. Itu mah emosi berarti. Gede adat istilahnya. Nah jadi begitu. Jadi memang ya, jadi tanamkan di dalam syakhsiyah kita, kepribadian kita di saat berdakwah ini kesabaran yang tanpa batas. Ya, janganlah membalas ucapan buruk dengan keburukan. Ini sering karena memang ya misalkan ya banyak asatidz yang berdakwah menggunakan sosial media dan lain sebagainya, gitu kan? Mereka juga balas di sosial media. Ya, jangan sampai kita balas dengan keburukan. Cukup. Bahkan Allah menyebutkan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun. Bisa saja sekarang itu dia ini jadi lawan kita, besok jadi kawan kita. Tidak tahu yang namanya hidayah. Umar bin Khattab saja radhiyallahu anhu, ini beberapa detik yang lalu dia ini membawa pedang untuk membunuh siapa? Jadi ini pesan dari para ulama salaf, para rasul dan lain, para dai-dai yang mendahulu kita. Jangan sampai ya kita ini benci kepada orang yang kita dakwahi, termasuk mereka ini berbeda dengan kita. Kalaupun misalkan kita membenci kepada amal perbuatannya, silakan. Itu memang seharusnya, karena itu adalah sifat barok. Ya,
ana bura'u minkum, kata Nabi Ibrahim, dari perbuatan kaumnya. Tapi Nabi Ibrahim tetap ingin mendakwahi kaumnya ini. Jadi jangan sampai benci kepada personalnya, membenci amal perbuatannya, kita ingkari betul, tapi tetap kita dakwahi orang ini. Ya, itulah dakwah ya yang para nabi dan para rasul ajarkan kepada kita, ya, agar semoga dakwah sunnah ini semakin hari semakin berkembang di wilayah kita ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali itu yang bisa saya tambahkan, yang mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Abu Khairah subhanahu wa ta'ala atas sharingnya, atas pengalaman dalam berdakwah. Dan memang itu memang beda-bedanya saja, beratnya beda-beda. Selanjutnya yang terakhir sharing dari Ustaz Salman Hafizahullah Ta'ala. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Selanjutnya semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan seperjuangan yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur di malam ini bisa hadir untuk bersama-sama mendengarkan nasihat-nasihat dan pengalaman dari guru-guru kita yang luar biasa, dan sepertinya sudah cukup untuk dari sisi materi dan lain sebagainya. Karena bakiali tidak yang tersisa buat saya hanyalah sisa-sisa. Jadi mudah-mudahan sisa ini entah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ya, mudah-mudahan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan rekan-rekan di sini masih semangat, ya, masih semangat, dan semoga bisa menyegarkan, gitu ya. Walaupun saya lihat tadi sudah ada yang mengantuk-ngantuk, ya, tapi insya Allah ya, sepertinya harus disegarkan, gitu kan. Saya ingin memberikan semangat. Kita takbir dulu, gimana nih? Ya, kita takbir dulu. Takbir. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Saya ingin sharing saja, ya. Saya langsung saja ke pengalaman, karena kalau untuk materi sepertinya sudah cukup, ya. Saya pribadi itu sebenarnya sama, ya, dengan Ustaz Ujang dan Ustaz Sumarna. Kami semua adalah mantan. Kami semua adalah alumni, ya. Karena kami lahir dari rahim yang sama, ya, dari rahim yang sama. Dan orang tua saya kedua-duanya adalah alumni pesantren, alumni pesantren besar di Cicurug, ya. Dan ayah saya ini, terutama kakek dan ayah, itu menginginkan saya ini menjadi seorang kiai besar, seorang ajengan. Makanya visi dari ibu dan bapak itu selalu ngabebenyokeun untuk menjadi figur masa depan itu anak saya ingin menjadi seorang ajengan. Dan yang saya masih ingat ketika saya waktu SD digendong sama ibu waktu itu pada acara hari raya itu, yang hadir, yang memberikan ceramah itu seorang ajengan, gitu kan. Ibu saya bilang, kamu nanti, sambil digendong, kamu nanti kalau udah besar harus seperti itu, ya, jadi seorang apa, seorang ajengan. Dan itu memotivasi saya. Dan memang saya ingin menjadi seperti itu. Dan anak pertama dari 4 bersaudara. Dan ketika saya masuk SMP, mulailah orang tua saya memasukkan saya ke pesantren. Dan memang visinya ke sana. Di pesantren sama, saya belajar kitab-kitab, belajar
kitab-kitab kuning dan sebagainya. Dan semenjak SMP itu mulai kelihatan ya potensi bagaimana istilahnya saya berdakwah gitu kan, berceramah. Latihan ceramah itu sudah dimulai semenjak SMP, karena di pesantren diajarkan pelatihan ceramah ya, dan di sekolah pun sama. Kemudian di SMA juga pesantren, jadi dimulai SMP, SMA itu sekolah sambil pesantren. Sekolahnya sekolah umum negeri, kalau SMP Necip, mungkin ada yang alumni Necip di sini. Kalau SMA-nya Bongkar, ya, Bongkar. Sekolah sambil ngalong, ya, sambil ngalong gitu ya. Nah, setelah lulus dari SMA, tadinya saya ingin kuliah, tetapi qadarullah salah satu guru saya di sekolah itu menawarkan saya untuk melanjutkan kuliah di ma'had baru berdiri, sudah berjalan 3 tahun di Cikembar, khusus program bahasa Arab, namanya Ma'had Ali Ar-Royah pada tahun 2008 waktu itu. Dan saya pun mencoba daftar di situ. Ternyata persyaratan yang harus saya siapkan adalah selain persyaratan administrasi, juga persyaratan harus mendapatkan rekomendasi dari tokoh agama setempat. Bapak saya kemudian meminta rekomendasi dari ketua MUI yang ada di kampung. Ketua MUI sudah tahu nih ma'had baru ini adalah afiliasinya ma'had-ma'had apa? Wahabi. Sudah tahu dari ketua MUI. Ketua MUI itu mewanti-wanti ayah saya, anak kamu mau dimasukkan ke situ bahaya, anak kamu akan seperti ini. Akhirnya tidak dikasih rekomendasi sama ketua MUI. Dan ayah saya pun terpengaruh sampai bilang kepada saya, memberikan apa namanya itu garis merah gitu ya, semacam garis merah. Kamu boleh belajar di sana, tapi jangan mengambil manhajnya, jangan mengambil akidahnya. Cukup hanya belajar bahasa Arab dan tahfidz Quran saja. Akhirnya karena saya kan belum mengenal manhaj itu apa gitu kan, ternyata akhirnya yang penting saya itu pengen belajar beasiswa gratis, tidak membebankan orang tua. Awalnya itu motivasi saya gitu kan, ingin masuk ke sana itu. Dan alhamdulillah saya diterima di Ma'had Ali Ar-Royah, dan ternyata di dalamnya itu amalan-amalan yang saya dulu amalkan gitu kan, yang biasa gitu kan, bahkan saya selalu jadi panitia masih muda gitu kan, dulu waktu SMA di kampung itu. Kok di sini semuanya tidak boleh gitu kan, nggak boleh semuanya. Akhirnya saya pertama-tamanya nggak betah di sana itu, nggak betah dan pengen keluar. Tapi karena berkat sahabat-sahabat saya yang menguatkan saya, teman-teman saya, alhamdulillah sedikit demi sedikit segala macam syubhat yang ada dalam hati saya itu mulai terkikis sedikit demi sedikit gitu kan, sampai saya betul-betul paham dan memahami betul. Setelah selesai 1 tahun kan ada liburan pulang tuh ke rumah, jadi di Ar-Royah itu selama setahun gak boleh pulang. Jadi saya benar-benar merasakan itu, saya anggap sebagai penjara suci. Ya, kenapa penjara suci? Karena benar-benar kita ini dikunci, tidak boleh mengenal dunia luar. Sampai saya lupa bahasa Sunda itu, karena kebiasaannya bahasa Arab, sampai kaku bahasa Sunda itu. Ketika saya pulang, orang tua mulai melihat cara ibadah saya udah beda, cara salat saya udah beda gitu kan. Bapak saya curiga gitu. Akhirnya orang tua saya, ayah saya itu mulai untuk mendebat, bertanya, memancing.
Lalu kemudian di situ saya menjelaskan apa yang saya dapatkan di Ar-Roya. Mulailah ayah bertanya banyak sekali persoalan khilafiyah. Disitulah hampir setiap pulang itu pasti diskusi terus. Ternyata semakin kesini selama di Ar-Roya, akhirnya ayah saya punya kesimpulan, wah anak saya sudah terpapar corona gitu. Ayah saya ngeluh kepada para kiai, para ajudan, ngeluh, harus banget nih anak saya udah begini gitu, udah berubah gitu kan. Akhirnya mendapatkan masukan, lulus dari sana, tolong anak kamu diberikan semacam penekanan gitu. Apakah mau mengikut manhaj aba'ana, manhaj nenek moyang, ataukah mengambil manhaj yang ada di Ar-Roya. Ketika saya lulus, kemudian saya pulang ke rumah, ayah sudah menyiapkan semacam mengondisikan persidangan di keluarga. Waktu itu kakek masih ada, jadi bapak saya, ibu saya, kakek saya berempat sama saya di sebuah ruangan di situ. Baru kemudian kakek saya dulu memberikan nasihat. Kamu ini begini, kamu ini harus begini, panjang gitu kan. Baru kemudian ibu saya, baru kemudian bapak saya. Terakhirnya, kamu mau ikut aba'ana, nenek moyang, atau ikut manhaj Ar-Roya? Kalau mau ikut manhaj Ar-Roya, bapak tidak akan menganggap lagi kamu anak. Garis merah. Tapi kalau kamu mau ikut aba'ana, bapak akan dukung. Kamu melanjutkan setelah dari Ar-Roya, kemanapun bapak akan dukung. Itulah ujian yang berat bagi saya. Maju kena, mundur kena, jadinya buah si malakama. Akhirnya saya pun ingin memberikan keputusan bahwa saya siap untuk kembali ke manhaj aba'ana, tapi hanya dalam hal kaitannya usul, pokok-pokok. Adapun di dalam masalah khilafiyah, mohon untuk saling menghargai dan menghormati. Dan akhirnya saya jelaskan, akhirnya muncullah sebuah kesepakatan. Jadi ayah saya ini tidak ingin malu di hadapan guru-gurunya bahwa anaknya ini sudah berubah menjadi terpapar corona seperti itu. Akhirnya saya pun melanjutkan kuliah di Libya, dan di Libya pun saya udah punya semacam pemikiran ingin mengkader atau berdakwah di kampung. Jadi punya impian pengen punya sebuah lembaga tahfiz, lembaga pendidikan itu sebenarnya semenjak masih kuliah. Planningnya sudah ada semenjak itu. Maka saya berusaha di Jakarta itu harus sukses, karena orang itu akan mendengarkan kata-kata saya kalau saya sukses dulu. Saya ingin membuktikan kepada orang tua bahwa saya itu bisa. Karena ketika sebelum sukses, saya nggak didengar sama orang tua. Jadi saya ingin membuktikan itu. Selama di Jakarta, alhamdulillah, ya, selama berjalan 4 tahun, Allah bukakan pintu-pintu rezeki. Saya bisa untuk memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Ya, begitu pula saya menyiapkan membeli rumah kakek yang sekarang dijadikan sebagai asrama putra. Saya beli dengan bantuan dari donatur. Alhamdulillah rumah itu dijadikan sebagai markas tahfiz sejak saya kuliah di Libya. Namun setiap kali saya pulang, saya selalu diskusi bagaimana caranya ingin berdakwah kepada ayah, supaya ayah itu mau menerima dakwah saya. Tetapi memang dakwah itu tidak mudah, tidak instan, tidak simsalabim. Memahamkan orang itu
tidak bisa seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, nggak bisa. Jadi memang butuh apa? Bertahun-tahun. Dan saya tidak menyerah dan sabar. Ya. Sampai setelah saya lulus di Libya pun orang tua masih belum menerima. Masih belum menerima. Dan yang saya melihat salah satu kekurangan orang tua adalah beliau tidak mau sholat berjamaah. Jadi kalau sholat itu selalu di rumah dengan subhatnya apa? Waktu puasa, waktu intiror itu. Jadi kalau masih ada waktu gitu kan, jadi nggak masalah gitu kan. Nggak harus sholat di awal waktu di masjid gitu. Di rumah pun nggak jadi kan. Itu saya dakwahi orang tua, masya Allah, sulitnya luar biasa. Sampai di masjid itu ada salah seorang imam tidak kunut. Sebelum saya berdakwah pun ada imam tersebut, sekarang sudah meninggal, rahimahullah. Sampai ayah saya menjadikan itu alasan kenapa bapak nggak mau ke masjid, karena di masjid imamnya tidak kunut. Nah itu saya mendakwahi orang tua, masya Allah, butuh waktunya lama. Dan alhamdulillah sekarang orang tua semangat dan benar-benar menghargai anaknya dan membela anaknya. Jadi sudah berubah 180 derajat. Yang belum berubah itu adalah merokok. Yang belum berubah itu sampai sekarang masih merokok gitu. Al-Hisab gitu. Sekarang itu menjadi orang yang terdepan di dalam mengajak masyarakat untuk sholat berjamaah di masjid, karena menjadi DKM, ketua DKM masjid. Bahkan beliau selalu menentang ya, orang-orang yang tidak suka ke masjid, padahal beliau dulu jarang ke masjid. Sekarang menjadi 180 derajat. Alhamdulillah. Tinggal itu PR-nya ahli hisab. Jadi memang butuh waktu untuk menyadarkan orang itu. Kemudian saya alhamdulillah ya mengenal sunnah secara lebih penguatan ya ketika saya bertemu dengan Pak Haji Dede. Dulu saya lulus di PIA itu masih celana masih isbal. Ya, celana masih isbal. Setelah mengenal Pak Haji Dede, saya anggap Pak Haji Dede sebagai orang tua saya, ya, orang tua saya. Dan beliaulah yang pertama kali, ya, mendidik saya, mengkondisikan saya untuk memulai membuka kajian sunnah di Cidahu. Ya, waktu itu ya, saya diarahkan oleh Pak Haji Dede itu mengisi di radio dia DKM. Kemudian diarahkan lagi oleh beliau mengisi di rumah salah seorang jamaah ya, Haji Sindi. Itu jamaahnya cuma 3 orang ya, seminggu sekali ya Haji, seminggu sekali jamaahnya cuma 3 orang. Setelah itu kemudian Haji Dede membuka kajian sunnah di kampungnya sendiri, keluarga. Dan saya pun mengisi di situ. Pertama di musola warga, dan itulah pengalaman pertama saya dalam dakwah, tidak dengan hikmah, tidak dengan bijak. Ya, ketika ada pertanyaan, saya jawab dengan secara to the point. Jadi ketika ada yang bertanya, pancingan dari jamaah, bagaimana hukum ini? Saya menyampaikan itu hukumnya sunnah. Tapi sunnahnya siapa? Sunnahnya orang-orang Hindu. Jadi saya angkat dulu, kemudian apa? Dibeberkan gitu kan. Itu langsung besoknya ya Pak Haji. Besoknya langsung kata DKM, saya mohon maaf untuk kedepannya tidak boleh lagi mengisi tempat kami. Orang-orang sudah banyak di luar gitu kan, menunggu respon dari kita gitu kan. Nah itulah yang menjadikan Pak Haji Dede sekarang membangun musola atau masjid yang baru
dan khusus untuk kajian-kajian sunnah. Barangkali di antara beberapa yang belum tahu ya mengkualifikasi kajian-kajian ya bisa nanti diadakan di Sholat Maimunah setiap hari Sabtu malam minggu dan Ahad. Nah itu. Kemudian dari Pak Haji Dede saya dikenalkan dengan Ustaz Ujang. Ya, dengan Ustaz Ujang. Waktu itu ada kajian Ustaz Badru di rumah itu dan saya ikut hadir dan juga Ustaz Ujang ya waktu itu. Kemudian Ustaz Ujang ya dengan salah satu jamaah ingin kenal dengan saya, maka beliau mencari rumah saya, datang ke rumah saya. Dikirain saya lulus Libya itu masih bujangan. Beliau mau menawarkan gitu kan untuk dinikahkan. Saya sampaikan alhamdulillah kalau saya sudah menikah, walaupun nambah kayaknya belum waktunya. Gitu. Akhirnya jadi nyambungnya di situ. Lalu kami pun ya berdakwah di Kaltenggal. Ya saja. Membuka kajian tentang manhaj dulu. Lalu setelah itu kajian bahasa Arab. Kajian bahasa Arab berjalan, alhamdulillah. Setelah itu kemudian Pak Ustaz Ujang juga di situ ada lahan wakaf dan ingin dibangun sebuah tahfidz Quran. Akhirnya coba anak bantu menyampaikan ke donatur di Saudi dan alhamdulillah ya sekarang dibangunkan majelis tahfidz dan sudah banyak murid-murid yang diterima. Dan alhamdulillah juga di Kaltenggal kami membangun sebuah pesantren, tapi sampai sekarang masih banyak kendala dan mohon doanya dari semuanya mudah-mudahan kami bisa membuka dakwah sunnah di Kaltenggal secara lebih besar lagi dan insyaallah ya mudah-mudahan tempat itu bisa kami dirikan pesantren tahfidz Al-Quran insyaallah. Dan juga di kampung sendiri alhamdulillah diawali dari keluarga ya, ibu, kemudian bapak, kemudian saudara-saudara, alhamdulillah istiqomah ya, bersabar menghadapi masyarakat ya, dan tantangannya berat ya. Kita beberapa kali di demo ya, kami pernah di demo di Kaltenggal, kemudian di sidang di kecamatan, kemudian di Cidahu juga kami pernah sidang di kantor desa oleh saudara-saudara kita. Tapi alhamdulillah selalu berakhir husnul khatimah. Ya, selalu berakhir husnul khatimah. Yang tadinya jauh menjadi dekat, yang tadinya benci menjadi suka, yang tadinya musuh menjadi kawan. Itu hikmahnya. Ternyata memang hikmahnya kita dipertemukan dalam sebuah konflik. Setelah itu menjadi saudara, jadi dekat gitu kan. Alhamdulillah ya, ketua MUI-nya menjadi dekat ya, tokoh-tokoh ulamanya juga menjadi dekat. Dan di kampung sendiri alhamdulillah ya, dalam membuka kajian saja itu memang di awal-awalnya ya ada konflik, ada gesekan dari masyarakat seperti itu. Kajian bapak-bapak sama, kajian bapak juga pernah ketika ada pertanyaan dipancing karena saya belum punya pengalaman, kemudian menjawab tanpa ilmu gitu ya, menjawab tanpa ilmu itu, tanpa ilmu dakwah gitu kan. Jadi terburu-buru istijal gitu kan. Akhirnya apa? Respon dari masyarakat tidak menerima. Dan saya pernah ya tidak tahan gitu kan, dibully oleh semua para asatid, semua para kiai yang ada di kampung saya gitu kan. Saya tidak kuat, akhirnya hijrah, saya berpindah dan kontrak di luar gitu kan. Nah, setelah agak dingin, agak tiis, baru saya kembali lagi ke kampung. Itu pengalaman apa? Pengalaman dakwah kami gitu kan, anak pribadi di kampung. Dan setelah kembali lagi ke kampung, anak coba untuk pendekatan secara lebih hikmah, lebih bijak. Dan alhamdulillah ketika membuka pengajian ibu-ibu, itu sempat ada kita diskusi dengan ibu-ibu, musyawarah gitu kan. Kita ingin membuka kajian. Ibu-ibu memberikan saran dan masukan, pengen metode pengajian itu sama seperti pengajian-pengajian yang lain.
diawali dengan apa dulu, diawali dengan ini dulu, diawali dengan ini dulu. Ngajinya cuma sebentar, tapi mukadimahnya apa? Lama gitu kan. Itu lumayan tuh perdebatan tuh dengan tokoh ibu setempat gitu kan, ibu-ibu gitu. Akhirnya kita jelaskan secara pelan-pelan gitu kan. Baru mereka menerima. Bu, kita kajiannya itu ingin spesial. Jadi dibungkus dengan bahasa ingin spesial kan. Kalau pengajian kalau sama seperti yang lain, ibu apa nggak bosan kajiannya seperti itu gitu kan. Cobalah kita untuk kajian ini kita ini agak beda sedikit. Bedanya apa? Tidak usah ada mukadimah yang panjang-panjang langsung diisi. Bedanya adalah ada sesi tanya jawab. Ada sesi tanya jawab. Itu luar biasa pengaruhnya. Dan ketika dibuka, tadinya jumlahnya sedikit, cuma 50 orang ibu-ibu. Sekarang udah sampai 130 ibu-ibu. Ya, bukan hanya ibu-ibu yang ada di kampung saja, sudah merambah sekarang kampung yang lain pun berdatangan ke tempat kami. Itu diantara metode dakwah bagaimana kita menyampaikan secara bijak, secara hikmah, alhamdulillah. Dan termasuk Ustaz Sumarna, pertemuan kami dengan Ustaz Sumarna itu ya, anak sengaja mengunjungi Ustaz Sumarna, kemudian meminta beliau untuk mengisi di pengajian ibu-ibu juga, karena memang pengajian ibu-ibu ini belum mengenal manhaj. Makanya anak meminta beliau untuk mengisi dalam bidang akidah yang ibu-ibunya. Dan alhamdulillah doanya mudah-mudahan kami dakwah di kampung ini semakin dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin berkembang. Dan PR kami adalah ingin mengkader anak-anak mereka ini, mudah-mudahan kedepannya menjadi calon-calon dai penerus kami. Mungkin kami nanti sudah tua gitu kan, mereka lah yang akan melanjutkan perjuangan dakwah kami di kampung kami. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan sama atas sharingnya dalam berdakwah. Dan setelah ketiga guru kita menerangkan bagaimana dakwahnya, saling pengalaman bagaimana ketika berdakwah, ternyata istilahnya berbeda-beda dengan kondisi yang beda-beda juga. Dengan alhamdulillah dakwah sudah tetap jalan. Dan untuk para peserta, bila mana ada yang ingin ditanyakan, insya Allah ada waktu untuk sesi tanya jawab. Barangkali yang dari pagi pengen ada persoalan nih yang pengen ditanyain ke Ustadz, apakah soal pengalaman mengenal manhaj atau bagaimana, ataupun misalkan permasalahan lain, silakan ditanyakan langsung kepada Ustadz siapa ditujukannya. Maka bisa tunjuk tangan biar langsung ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak keluar dari materi diskusi yang saat ini. Pengalaman tentang cara metode mendidik anak. Jadi anak saya itu anak-anak 3 perempuan, 1 laki-laki. Dan anak laki awalnya kami, jika anak kami bergaul dengan teman-teman lingkungan, selalu kami arahkan ketika anak sana, misalkan Anda dijalan sama orang, ngalah aja. Kalau sama ada apa-apa, ada permasalahan dengan teman-teman di mainan, ngalah aja. Akhirnya anak saya ngikutin, anak-anak ngikutin, selalu mengalah dan mengalah. Dan pada akhirnya malah dibully akhirnya. Jadi ketika walaupun itu anak saya, sampai dengan anak saya itu didorong sama anak yang lebih di bawah. Anak saya saat ini adalah kelas 3 SD. Nah itu selalu dibully sampai dengan
apa namanya, ketika disuruh ke warung, uang jajan bilangnya hilang, uang belanja uangnya hilang. Nah, setelah diselidiki, setiap ada berapa kali uangnya bilangnya hilang, ternyata dikasih sama teman-temannya karena mereka minta. Nah, hanya setelah beberapa bulan ini, bulan kemarin, awal bulan kemarin, akhirnya karena kami sebagai orang tua juga nggak mau lah anaknya dibully terus ya, kasihan juga. Akhirnya kami metode kami tadinya yang harus ngalah, kami ganti. Nah, kalau misalkan ada yang seperti itu lagi, kalau cuma hanya bicara, biarin aja. Tapi kalau sampai dengan mukul atau lawan, tadi tuh main ke rumah temannya, hanya dilawan tuh, berantem aja. Tapi jangan sampai nangis di depan orang itu, lawan tuh, ya pulang di rumah nangis. Nah, yang ingin saya tanyakan, metode yang mana yang harus kami dalam hal mendidik anak di dalam lingkungan sekarang? Karena kalau kami ajarkan yang tadi pertama, permasalahan pertama, akhirnya anak ini anak laki-laki ada dibully dan selalu dibully. Tapi kalau metode yang kedua ini apa dibenarkan dalam syariat Islam? Mungkin itu Ustaz. Pertanyaan akan ditujukan ke Ustaz siapa nih? Apa tuh Ustaz? Apa Ustaz katanya mau langsung ke Ustaz Ahmad Dimyati katanya. Pertanyaan pertama mungkin karena tadi kan kita ngikutin aja yang tertua dulu. Apa nih? Salah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Pada rumah ya saya cuma ada satu anaknya, bukan laki-laki. Jadi mestinya anak. Kalau saya punya anak seperti kayak ini nih, Ustaz Salman itu bapaknya masih tuaan saya 1 tahun. Jadi udah gede tinggal. Tapi pada rumah cuma 1 dan dari sini agak sama sekarang ya. Nah kemudian saya juga mungkin kalau urusan anak itu tidak terlalu sukses. Ya. Masalahnya banyak keluar, kemudian banyak diserahkan ke istri di rumah. Jadi satu itu, yang kedua lingkungan. Kalau pernah tahu di tempat saya ini sekolah di rumah, mendidik saja susah jujur saja, karena di tempat main semua orang di situ. Jadi anak-anak lebih 380 orang yang mainnya di situ. Jadi saya juga nggak bisa memfilter, mau ditahan nggak bisa, ditahan misalkan di rumah, wah itu susah luar biasa. Karena sebentar yang nyamper ini, sebentar yang nyamper ini. Ya walaupun ya memang kita berusaha ya, tetapi pada akhirnya kita bikin kegiatan, alhamdulillah. Jadi anak disibukkan saja dengan belajar, pagi belajar, siang belajar, habis asar belajar, malam juga belajar. Malam itu kadang-kadang belum nyampe rumah udah jatuh duluan. Jadi ada alternatif. Itu cuma mungkin berhubungan dengan pertanyaan Bapak ya. Metode yang diharapkan hari ini tentu kita melihat kondisi, ya. Kita nggak bisa menutup mata, hari ini luar biasa. Jadi pilihkan anak kita teman yang baik. Jadi kita juga nggak bisa membiarkan begitu saja anak bergaul dengan siapa, itu juga tidak bagus. Tetapi kalau bisa kita pilihkan teman yang baik. Dan itu mesti dari kecil. Dipilihkan teman yang baik itu dari kecil. Jangan sampai misalkan, wah kemana aja itu anak repot.
Dan ya, hari ini itu luar biasa. Kita tahan di rumah, larinya ke gadget ya. Semua ditahan, akhirnya gadget juga. Kemudian di luar biasa. Saya malah pernah satu saat ketika lagi main anak-anak, bahasa saja luar biasa sekarang. Bahasa keluar binatang itu udah biasa itu anak-anak kecil. Makanya lebih cenderung kalau misalkan kita punya mainan di rumah, kemudian tempat kita sangat memungkinkan untuk dididik di rumah, lebih baik di rumah. Ada beberapa ustadz kita bahkan tidak mau sekolahkan umum. Mereka didik aja di rumah, terus apalagi anak perempuan. Dan ustadz-ustadz kita ada yang begitu. Di anak-anak mereka yang perempuan yang disekolahkan, tapi catatannya di rumah kita ada fasilitas memadai atau tidak. Ya, kalau misalkan kalau komplek yang besar, kemudian di rumah mungkin ya. Tapi kalau kampung itu masalahnya, nggak bisa ditahan ke orang kampung. Luar biasa. Ya, saya merasakan seperti itu. Akhirnya mungkin alternatifnya kita sembuhkan mereka. Ya, kita disembuhkan. Ya, saya dari duhur pagi sampai duhur sekolah formal, kemudian dulu sampai asar dinian. Walaupun kadang-kadang di diniannya dia paling sejam belajarnya, bisa setengah jam. Tapi alhamdulillah itulah. Kemudian habis asar mereka tahfidz, habis maghrib belajar tahsin. Kadang-kadang habis isya baru belajar, belum nyampe isya udah tidur duluan. Nah, saran saya gini, kalau memang mungkin ada fasilitas di rumah, lebih baik anak di rumah. Kalaupun mesti main, maka cari teman yang baik, ya, pilihkan. Kita nggak boleh menutup mata siapa aja bergaul, siapa aja nggak bisa hari ini. Ya, sebab kalau saya melihat luar biasa pergaulan hari ini luar biasa. Saya melihat anak-anak MI di rumah itu bahasa binatang luar biasa. Jadi kalau kita tidak care misalkan, biarkan saja begitu, nah ini akan berdampak jelek. Jadi kalau bisa pilihkan saja anak, atau mungkin kalau metode orang dulu keras, ya. Sekarang bukan boleh sekarang ya. Jadi saya merhatikan dari seluruh keluarga yang keras yang sukses gitu. Yang keras yang sukses. Tapi hari ini nggak boleh keras. Jadi kita ada pelanggaran itu bisa dipidanakan ya. Ya. Kita orang tua bisa dipidanakan hari ini. Ini pinter-pinter saja menurut saya. Tapi kalau memang ada fasilitasnya, ada sarana untuk main, ada ini di rumah itu lebih baik. Kalaupun mesti bermain keluar, carikan sekali lagi teman yang baik. Dan tidak semua kita mesti bergaul, artinya pilih-pilihkan saja. Barangkali itu saran saya. Mungkin ada tambahan Ustaz. Salam Ustaz, ada tambahan. Barangkali ada dari peserta yang lain. Insya Allah satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ustaz, bila keluar dari sana, ini yang saya tanyakan pengertian dari jamaah. Jamaah itu apa sih caranya? Dan juga lalu korelasi dengan Islam yang terbagi menjadi 73 golongan. Sekarang kan banyak kelompok dengan landasan Al-Quran dan Sunnah, dengan berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk selektif dalam setiap materi apa saja yang harus kita perhatikan. Dan juga untuk ta'aruf, ta'fahum, ta'kaful yang sesuai dengan sunnah itu seperti apa? Apakah kita kelompok-kelompokan atau bagaimana sunnah gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Abu Hairam, Silakan Ustaz.
Ustaz. Tadi yang saya sampaikan tentang masalah al-jamaah. Jadi al-jamaah ini jangan dilihat dari ya kuantitas orang. Jadi yang dipahami oleh para ulama bahwa yang disebut dengan al-jamaah itu adalah makana 'alal haqqi wa in kana wahda. Yaitu siapapun atau personal siapapun yang berada di atas kebenaran walaupun dia ini sendirian. Jadi jangan memahami bahwa al-jamaah ini adalah adadun katsirun minan nas, ya, jumlah manusia yang sangat banyak. Jadi misalkan seperti tema tadi siang, kita dalam kondisi terasing di satu kampung, kebanyakan orang ini menyelisih kita dan kita berusaha belajar untuk berpegang teguh kepada kebenaran walaupun kata satu orang, maka kita lah yang disebut dengan al-jamaah. Baik. Kemudian ya apa korelasinya dengan hadis tentang iftaraqatul yahud, ya, kemudian iftaraqatul nasara, ya, ala 72 firqah, demikian juga iftaraqu ummati ala 73 firqah, kulluhum fin nar illa wahid. Bahwa ini menandakan bahwa kebenaran itu tadi tidak terhitung dengan banyaknya orang. Oleh karena itu benar apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Imran, ya, bahwa kita ini tidak boleh wala tafarraqu tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Walaupun betul ya antum pun sudah memahami bahwa banyak beberapa kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, mereka pun menggunakan dalil ini. Tapi jalan yang kita ikuti ya agar kita termasuk satu kelompok yang selamat itu al-firqatun najiyah, maka kita mengikuti ma'ana alaihi wa ashabi. Inilah ya jalan yang insyaallah akan membawa kemaslahatan dan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Baik, terus tadi yang berikut itu apa? Ta'aruf. Nah ini di dalam masalah pergaulan Islam, ya, di dalam masalah kita berjamaah atau umpamanya kita bermasyarakat atau bersosialisasi dengan siapapun itu, ya, di sini ada prinsip-prinsip yang diajarkan Islam. Yang pertama adalah ta'aruf, ya, karena memang Allah Ta'ala menyatakan ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi kita ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah untuk saling mengenal, ya. Lalu yang kedua, setelah kita mengenal satu sama lain, maka di sana tanamkanlah adalah sifat tafahum. Itu saling memahami satu sama lain. Dan di dalam dakwah termasuk juga manhaj dakwah kita, misalkan kita ad-da'wah ilal mukhalif, kita berdakwah dengan orang-orang yang berselisih dengan kita. Kita pun harus memahami dalam masalah bagaimana strategi atau siasat kita mendakwahi mereka. Kita kenali dulu siapa mereka, apa yang mereka pahami. Lalu setelah itu bagaimana saya harus bermuamalah dengan mereka. Ya, jadi memang tafahum ini adalah langkah berikutnya setelah kita ta'aruf. Nah, sedangkan yang disebut dengan takaful, yaitu timbulnya satu sama lain saling menanggung atau saling menjamin, ya, mukafalah satu sama lain. Ini setelah kita ini betul-betul memahami satu sama lain kita. Ya, maka timbullah di sana misalkan, apalagi di saat kita ada kesepahaman, misalkan kita sudah mengenal orang, kemudian kita sudah memahami orang tersebut, maka kita ini kalau Nabi SAW mengumpamakan kal jasadil wahid, ya, betul-betul kita ini seperti satu tubuh, ya. Makanya di dalam bab fikih ada yang disebut dengan bab kafalah, ya. Ini menyatakan bahwa sebenarnya
Ini timbul dari setelah seseorang betul-betul mengenal saudaranya, betul-betul memahami saudaranya, lalu dia ini ingin betul-betul menjamin ya kebutuhan saudaranya, apapun itu dibela, ya apapun itu dibela, selama itu berada di atas ma'ruf dan kebenaran. Barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali dari Ustaz Ahmad. Allah Ta'ala. Khairan Ustaz atas jawabannya. Ini mohon maaf karena kita waktunya makin mepet. Insya Allah satu pertanyaan lagi ya. Kalaupun misalkan nanti ada dari peserta yang akan ditanyakan, insya Allah kita tampung pertanyaannya. Kita akan diskusikan bagaimana insya Allah di lain kesempatan akan kita jawab baik secara langsung maupun secara pesan singkat gitu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan buat Ustaz Salman. Di tempat saya kajian sunnah itu saya cuma sendiri, termasuk di lingkungan keluarga. Saya buat kemudian mertua saya itu dia sesepuh masjid imam. Nah selama ini anak saya itu dibawa terus tuh kalau misalkan ada tahlilan, ayo diangkat. Saya kan ilmu belum seberapa ya, baru belajar sunnah. Terus setiap ada tahlilan hari-hari raya maulid segala macam ya. Nah untuk pertanyaan pertama, apakah saya harus kasih tahu ke anak saya ini bahwa ini tidak boleh? Terus apa saya harus ngomong ke mertua? Tapi mertua sendiri tahu. Yang kedua, ketika saya di masjid yang sebelumnya cuma saya sendiri. Nah kalau ada tahlilan itu pasti di masjid diumumkan. Jadi setiap beres berjamaah saya suka lari pulang gitu. Itu apa? Ini setiap ada itu, apalagi sekarang yang corona banyak yang meninggal. Jadi setiap habis maghrib, lari gitu. Nah, apakah saya harus terus terang ke jamaah tersebut? Kadang-kadang Pak Eros ini juga kenapa nggak tahlilan gitu? Apakah harus diungkapkan seperti itu? Gimana solusinya? Ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ini katanya banyak yang meninggal Ustaz. Ini ada beberapa poin yang Anda tangkap. Pertama adalah bagaimana cara menjelaskan kepada anak supaya anak tidak dibawa-bawa pengaruh mertua. Dan yang kedua, bagaimana menjelaskan kepada masyarakat tentang status saya, gitu kan? Apakah harus terus terang, ataukah sembunyi-sembunyi, ataukah seperti biasa, tidak terus terang pun tidak nyaman, gitu kan? Oke, untuk yang masalah anak, saya perlu mendalami dulu. Untuk istri gimana? Belum ya? Oh iya, berarti istri ini berarti ya? Ya, sudah ya. Bagaimana tuh tanggapan istri? Sudah agak sedikit mulai condong atau masih keras? Istri sendiri dia pesantren juga tuh. Oh ya. Ya. Betul penting. Nah, pertama mertua sesepuh dan sedani. Betul. Jadi kalau saya ngomong gini, istri saya marah gitu. Iya. Saya nggak bisa, ilmunya kan nggak tahu. Iya. Nah, kalau sekarang tensinya masih tinggi atau udah turun? kan sekarang alhamdulillah ya, saya dipindahin sekolah ke Almatuk. Ini ada sedikit ya, ada grup wali murid ya, wali murid. Nah, itu sedikit gitu. Tapi kayaknya sih belum full gitu ya. Oke. Berarti kalau anak sudah di Almatuk, selesai jawabannya berarti. Itu jawabannya. Baik, begini.
Ya, kenapa saya ingin menggali? Karena begini, pengalaman Ana dengan istri itu begini. Kadang-kadang kita dengan istri itu harus punya komitmen itu. Ya, komitmen dalam menentukan pendidikan buat anak kita. Terkadang yang merusak ya rencana atau visi pendidikan yang bagus untuk anak, kadang-kadang yang merusak itu adalah mertua. Kadang-kadang yang merusak itu adalah nenek dan kakeknya. Makanya sebisa mungkin minimal kita dengan istri dulu satu suara nih. Karena kalau beda suara, di mana? Di rumah misalnya. Atau belajar dengan akan, kan biasanya di sekolah kan suka ada PR gitu kan. Bisa jadikan sebagai alasan. Gitu kan untuk anak untuk belajar di rumah seperti itu. Jadi tidak ada lagi alasan untuk ikut-ikutan. Seperti itu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah ketika mertua bertanya, itu sebenarnya nggak masalah. Justru itu kesempatan untuk menjelaskan. Cuman menjelaskannya dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus seperti itu. Nah, biasanya mertua pun di awal-awal pasti tidak akan menerima, tetapi karena keseringan gitu kan, dan akan bosan sendiri, nanti lama-kelamaan juga mertua akan memahami sendiri tentang akan gitu kan. Adapun dengan masyarakat, ya ketika masyarakat sudah mulai bertanya, itu sebenarnya pintu masuk untuk menjelaskan. Saya ingin memberikan salah satu pengalaman dari salah satu ustadz kami, gitu kan. Ketika beliau diajak untuk tahlilan oleh ketua RT dan ketua sepuhnya, ya tidak langsung ditolak dan tidak langsung dijelaskan. Ya, jadi ustadz ini caranya adalah, Bapak mau ngajak saya tahlilan? Iya Pak, kalau Bapak nggak sibuk. Kalau begitu Bapak masuk dulu ke rumah, saya ada yang mau diobrolkan. Jadi diajak dulu ke rumah, diajak masuk dulu. Ya, pertama menyampaikan, Bapak mengundang saya tahlilan itu, ini merupakan sebuah kepercayaan. Berarti Bapak percaya kepada saya dan bentuk perhatian kepada saya. Nah, tapi sebelum itu diajak makan dulu sama ustadznya, diajak makan, dikasih suguhan gitu kan. Jadi sebelum ngobrol tuh dikasih makan dulu gitu kan. Setelah dikasih makan, kemudian baru ngobrol. Ini cerita pengalaman gitu kan, pendekatan kepada masyarakat tidak secara frontal gitu. Pak, antara Pak RT dengan Bapak dalam bermuamalah sering nggak beda pendapat? Jadi mukadimahnya di situ. Sering nggak beda pendapat? Oh sering Pak, karena orang masalah apa bantuan BLT, bantuan apa gitu kan. Nah, beda pendapat boleh nggak Pak? Oh boleh. Nggak bisa kan kita memaksakan pendapat kepada orang lain. Dia kan udah jawab sendiri tuh. Nah kalau boleh Pak, nah dalam masalah itu boleh, dalam masalah ini pun saya beda pendapat nih Pak. Gimana nih Pak? Boleh? Oh iya nggak apa-apa saja. Gitu kan. Untuk masalah tahlilan saya mohon maaf Pak, karena saya belum menemukan contoh
atau dalil dari Nabi SAW dan juga dari para sahabat. Jadi akhirnya mereka ya secara halus gitu kan menerima apa yang disampaikan oleh ustadznya. Akhirnya mereka tidak benci dan menghargai, menghormati sikap kita. Tapi kalau mereka ngajak misalnya, mohon maaf Pak, tahlilan itu nggak ada dari sononya, anak nggak mau ikut. Udah, besoknya dibully Pak, ya dijauhi sama masyarakat. Jadi memang seperti kata Ustaz Sumara tadi, harus mengetahui situasi kondisi orangnya siapa gitu, dan apa yang mereka pahami, dan disitulah kita bisa menjelaskan seperti itu. Mungkin itu dari saya, mungkin tambahan dari Ustaz Sumarna ataupun Ustaz Ahmad Yati, silakan. Ada tambahan kira-kira Ustaz? Cukup, alhamdulillah. Alhamdulillah, sesi terakhir kita, acara puncak kita dari sharing session dari ketiga Ustaz, sangat luar biasa, Masya Allah, dari semua pengalaman yang Ustaz sudah ceritakan. Dan memang poin yang bisa kita garis bawahi, yakni dakwah sunnah itu memang berat, dan insya Allah ya memang cobaannya seperti itu. Insya Allah kita semua yang sudah diberikan hidayah sunnah oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya sesuai dengan yang disyariatkan, dan apa yang telah disampaikan oleh para guru-guru kita menjadi motivasi juga untuk kita untuk menjadi lebih baik lagi, untuk lebih giat lagi dalam menuntut ilmu yang syar'i, dan insya Allah Allah selalu mudahkan bagaimana dengan niat kita menuntut ilmu yang syar'i. Insya Allah Allah mudahkan. Dan yang paling terpenting, hidayah itu jangan ditunggu ya Ustaz ya, tetap harus dicari ya Ustaz ya. Kalau nggak dicari nggak datang-datang. Mungkin cukup penutupan dari anak pribadi selaku panitia, dan sudah dapat info nih katanya kambing guling sudah nunggu. Lumayan udah agak dingin nih, udah lagi diangetin ya Pak Haji ya. Ya insya Allah sesi sharing session dari ketiga Ustadz kali ini sudah selesai, maka